warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua manusia? Baik, Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Saya mendapatkan kabar bahwasanya Simbar Dodo, Datuk Marja, dan Gembur Ireng telah tewas. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya ingin mendengarkan cerita yang benar, langsung melihat kejadiannya. Kurang lebih seperti ini, Pak. Di waktu itu saya juga tidak menduga dan tidak menyangka sama sekali, dimana ketika Datuk Marja dan Gembur Ireng mendatangkan Simbar Dodo dalam keadaan yang sudah terikat. Lalu di situ terjadi seperti cekcok kesalahpahaman. Entah itu kesalahpahaman ataupun tidak, saya juga kurang tahu, Pati. Intinya yang saya simpulkan, Simbar Dodo itu merasa dikucilkan sebagai adik perguruannya. Yang selama ini Simbar Dodo kerjakan itu tidak pernah didukung oleh kakak-kakak seperguruannya, maupun dari dukungan apapun, intinya tidak pernah didapatkan. Di situ seperti perang antara kakak adik, dan tiba-tiba Mahaguru Argani itu datang dan memanah Gembur Ireng secara tiba-tiba. Apa alasannya Mahaguru Argani malah membunuh Gembur Ireng, sedangkan di sini yang bersalah adalah Simbar Dodo? Saya langsung sangat terkejut di situ, Pak. Kok bisanya seperti itu? Tidak lama kemudian Mahaguru Argani juga membunuh Datuk Marja. Betul. Saya pikir Mahaguru Argani sudah sepakat atau sudah kerjasama dengan Simbar Dodo. Ternyata Mahaguru Argani juga membunuh Simbar Dodo. Nah, memang ada pesan yang disampaikan oleh Mahaguru Argani, di mana kurang lebih pesannya yang intinya perguruan Galur Krecok milik Mahaguru Argani lebih baik dilenyapkan saja, dihilangkan. Sehingga semua ilmu yang telah diajarkan oleh Mahaguru Argani itu terputus sanadnya dan tidak akan bisa digunakan lagi, karena mempunyai alasan daripada dibiarkan, akan tetapi muridnya itu malah selalu saja berselisih seperti. Bahkan ada juga murid-murid dari yang lain yang menemui saya, yang intinya padepokannya Mahaguru Argani, Galur Krecok itu telah meledak, serta semua kekuatan yang pernah diberikan oleh Mahaguru Argani sudah tidak bisa digunakan kembali. Salah satunya Pancarangkalewu saja sampai saat ini tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan itu sama sekali. Bahkan Pancarangkalewu tidak bisa menggunakan kekuatannya. Benar sekali, Pak. Berarti Mahaguru Argani mengakhiri hidupnya. Benar sekali. Setelah itu Mahaguru Argani seperti memegang sebuah bubuk, entah bubuk apa itu, ditempelkan ke dadanya. Saya lihat seperti terbakar dan terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya yang saya tahu dan yang saya simpulkan, Mahaguru Argani tidak mau membuat kerusakan atas ilmu-ilmu yang pernah diberikan oleh Mahaguru Argani terhadap murid-muridnya. Benar sekali. Jadi mengakhiri itu semua, Pak. Mahaguru Argani menginginkan semua dosa dari muridnya itu Mahaguru yang tanggung dengan cara membunuh murid-murid yang sudah melakukan kesalahan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dengan mengakhiri hidupnya sendiri, Mahaguru Argani mungkin saja merasa bahwasanya dia sudah siap untuk menerima dosa apapun
yang akan diberikan oleh Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan ini Pati, kami juga sempat bertemu dengan Panji Sumanjaya, di mana saya menemukan Panji dalam keadaan terbelenggu oleh Carlita. Mengapa bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Panji adalah kekasih dari Carlita? Semuanya ternyata permainan saja Pak. Carlita dengan sengaja membohongi Panji dan seolah-olah membuat Panji semakin cinta, padahal Carlita hanya ingin mempermainkan tangannya Panji untuk merusak kerajaan Sumanjaya, sehingga nanti kekuasaannya diberikan kepada Panji, lalu Panji akan dibunuh. Jadi kerajaannya Sumanjaya dan Simbardodo akan dikuasai oleh si Carlita Wenda. Lalu bagaimana dengan kabar mengenai Panji dan Carlita itu? Nah itu Pati. Setelah itu saya lepaskan belenggunya Panji. Tiba-tiba Panji itu akan saya ikut serta menyelesaikan permasalahan ini dengan sisa-sisa kekuatannya. Nah tadi patihnya Simbardodo, Patih Sasmiaji datang mengabarkan kerajaannya milik Simbardodo sekarang lagi kisruh-kisruhnya Patih, dimana semua para prajurit-prajuritnya itu menginginkan harta peninggalannya Simbardodo. Padahal di situ kan masih ada Carlita. Cuma amat sangat disayangkan, sudah 2 malam ini Carlita itu menghilang entah kemana. Jadi tujuan saya tujuan saya sampai siang ini ingin memastikan Panji keadaannya seperti apa dan Carlita itu ada di mana. Yang saya takutkan mereka berdua justru malah berperang Pati. Itu kemungkinan bisa terjadi manusia. Karena tentunya Panji tidak akan terima wanita yang dia perjuangkan malah menyakiti dirinya. Tidak cukup di situ juga Pati. Para wanita-wanita yang dimainkan oleh Simbardodo juga menemui saya meminta pertanggungjawabannya. Ternyata Simbardodo itu sangatlah hobi bermain perempuan. Mereka menginginkan saya suruh tanggung jawab anaknya yang sedang mengandung, anaknya yang masih kecil. Intinya kekasih-kekasih haramnya Simbardodo itu banyak sekali. Sedangkan kekasih yang di dalam kerajaan malah justru tidak ada Pati. Ini saya bingung menyelesaikannya itu bagaimana, mereka semua menurut kepada saya Pati. Memang benar Simbardodo itu sangatlah aneh. Dalam waktu peperangan saya menghadapi Simbardodo dan anak buahnya satu, anggota dari Pancarangkalewu. Dia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia serasa tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Bahkan saya melakukan pertarungan mungkin bisa sekitar 5 hari tanpa henti manusia. Itu kami melakukan pertarungan 5 hari tanpa henti. Hampir saja kami semua itu terdesak dan kalah oleh pasukan Pancarangkalewu itu. Untung saja Dongopilo mengabarkan melewati kebatinan saya, memberitahu bahwasanya kelemahannya adalah di panca inderanya. Dan Dongopilo mengatakan makhluk yang berhadapan dengan saya itu memiliki kelemahan pada indera perasanya ataupun lidah ataupun mulut. Dan dengan demikian saya berpikir bagaimana cara mengalahkan makhluk itu. Dan dengan analisa saya, anggota Pancarangkalewu itu, saya rasa dia tidak makan sama sekali manusia. Untuk memperkuat ajian dan ilmunya, dia itu tidak makan apapun sama sekali. Jadi saya rasa, jika dia memakan sesuatu, benda ataupun makanan apapun, dia akan melemahkan kekuatannya. Dan kami bertiga bekerja sama karena di situ Kentring Manik dalam kondisi yang sangat parah.
dia sudah terluka terlebih dahulu. Ya saya dengar berita itu juga Patih. Dan sekarang pun kondisi dari Kentring Manik belum bisa sadarkan diri. Berada di mana Patih Kentring Manik? Mahaguru Santano. Kalau Tuan Septarangga sendiri saya kemarin sudah menemui, walaupun ngomongnya belum jelas, tapi sudah bisa ya sedikit. Memangnya ada apa dengan Septarangga? Tuan Septarangga itu datang membantu kami di benteng pertahanan, karena waktu itu benteng pertahanan yang dijaga oleh Mahaguru, terus Eyang Sarip, Eyang Martaji, Tuan Kohar Jerdidi itu harus kehilangan satu personilnya Patih, di mana istri Eyang Martaji itu melahirkan. Iya, saya sudah mendengarnya. Dan Tuan Septarangga datang untuk membantu dan melawan 2 pasukan Pancarangkala itu. Nah, tiba-tiba ketika Tuan Septarangga mengetahui kelemahannya Pancarangkala yang bernama Jaka, apa yang tiduran itu? Salembar. Ditiupkanlah obat yang dibuat oleh Konidin. Tapi waktu proses peniupan tiba-tiba pas nyumpit ya, dalam bentuk nyumpit, tiba-tiba ada serangan dari sebelah kirinya yang dilakukan oleh Jakabwara. Mengo Tuan Patih. Sangat mengo. Geser balungnya. Hancur sih. Jejer sih. Memang kekuatan dari anggota Pancarangkala itu benar-benar luar biasa. Saya sendiri sampai takjub melihatnya. Tapi alhamdulillah Patih, semuanya bisa diselesaikan ya, walaupun banyak yang menjadi korbannya Patih. Benar sekali. Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun dari banyak sekali pasukan yang telah gugur di medan pertempuran ini manusia. Saya pun ikut prihatin mendengarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini mungkin sudah takdir ataupun jalan yang diberikan oleh Tuhan. Dan semoga saja kita doakan untuk para pasukan yang telah gugur mendahului kita dapat diterima di sisinya di posisi yang paling terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah manusia, saya meminta doa kepada kalian untuk kesembuhan Kentring Manik. Baik. Karena sampai detik ini Kentring Manik belum sadarkan diri. Dan kami pun sedang memanggil tabib Konidin untuk membantu untuk mengobati Kentring Manik. Baiklah Patih. Ya nanti kita juga pengen melihat keadaannya si Kentring Manik. Semoga hal buruk yang tidak diinginkan benar-benar tidak terjadi. Baiklah, saya akan kembali terlebih dahulu manusia. Saya harus mencari sesuatu untuk mengobati Kentring Manik. Kebetulan saya melihat kalian berada di sini. Dan saya ingin memastikan apakah benar berita mengenai Simbah Dodo dan yang lainnya. Baiklah Patih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kurang lebih kronologi kejadiannya di dalam peperangannya Patih di dalam kerajaan Simbah Dodo seperti itu ya. Saya tidak bisa membayangkan 5 hari kayak apa kerja kerasnya Patih ya, sampai akhirnya menemukan titik kelemahan yaitu indera perasanya ya, itu disampaikan oleh Tuan Raja Dongobilo ya. Kita jangan pulang dulu ya Pak, kita mau cari Panji dulu ini soalnya. Terserah ya. Mau ngasih dulu loh Mas. Ya wis Mas. Iya. Ini Mbah. Lapet kok. Kemana Mbah? Lepaskan saya. Ini siapa? Sama Panji. Karna. Ayo manusia. Suruh kemana saja Panji? Seperti yang saya katakan di waktu terakhir kita bertemu. Saya akan membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Saya sudah berhasil menangkap dan melumpuhkan Karlita. Akan tetapi saya mau membunuh selasa tangan ini Terus? berat untuk Eh. dilakukan. Tunggu sayang. Saya tidak bisa manusia. Sayang. Sudah saya jelaskan, saya tidak sejahat yang kau pikir sayang. Kau Lalu tahu, saya tidak bisa hidup tanpamu. Tebal deh. Yang ini akan terasa bahagia jika dekat terus dengan Diam! Diamlah kau. Saya sudah tidak percaya pikiran lagi. buruk-buruk. Oh, Jangan dengarkan, J. saya Kamu minta pendapat apa dariku, Panji? Tidak usah dekat-dekat dengan manusia itu. Iya, sebenarnya ada keinginan di hati saya untuk membunuh Karlita. Akan tetapi Mana mungkin kamu tega? tangan saya tidak mampu untuk melakukan itu manusia. Apa alasannya? Ingat, Saya tidak tahu apa itu alasannya. Serasa saya ingin mengayunkan tangan ini untuk menebas kepalanya. Serasa tidak mau mengayunkan tangan ini manusia. jika aku mati kamu akan Iya. Ah. Diam kamu, bisa diam enggak? Lemper seperti ini, Panji. Bagaimana manusia? Kau ingat waktu di taman? Hei, Ingat waktu di taman diam kok, Karlita. pertama kita jumpa. Diam. Oh, sudah terdesak Saya saja. lebih kenal Kang Mas Panji. Ini ngeyel. Tapi kok salah satunya yang mau membunuh Panji kok? Pak Tani Mbah. Tidak ada yang bisa membelamu di sini, Karlita. Jangan malah. Sekali ke Pak. Bagi Mbah. Bagi kerik alis lagi Mbah. Kau ingat waktu kita Orang disuruh diem kok. Kau yang tenang. Saya tidak akan pernah menghakimimu. Saya yang akan menghakimi ya, Mbak Yo. Ora ngomong. Oh enggak, saya aja berarti. Saya. Ya sama Shogun. Mana? Sarah buku. Main hakim sendiri. Seperti ini, Panji. Paling hobi. Jika tanganmu berat berarti kamu masih diingatkan oleh Tuhan bahwasanya tanganmu itu memang tidak pantas untuk membunuh Karlita. Betul, Tapi saya sudah terlalu sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Karlita terhadap saya manusia. Benar-benar keinginan di hati saya itu ingin membunuhnya. Tapi saya gak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Cintamu yang menutupi. Saya mengerti banget itu. Orang tuanya tujuan sama kita dari awal. Diamlah kau Karlita. Saya sudah tidak akan percaya lagi kata-katamu. Karena kau terpengaruh oleh manusia-manusia ini. tambeng domongi kita. Saya tidak akan lupa atas apa yang kau lakukan terhadap saya. Kau meracuni saya. Nah, Kau membelenggu saya. Betul. Kau mengatakan saya itu akan membusuk di belenggu itu. nah. Untungnya mereka manusia berhasil menemukan saya usah dan banyak menyelamatkan alasan. saya. Mengelak tuh. Kau tidak tahu. Mereka manusia yang ahli sihir. Kudulmu sih. Saya tidak akan percaya lagi apapun kata-katamu. Kalau saya mau tembak mau mati sekarang juga kita. Udah wadon. Dasar masalah. Tolonglah Kok enak gitik ya? Kan ya gitik tenang. kau Ya, bakar bantu uci saya mongkok, untuk Mbah. membunuhnya. Sembatan Riki. Tapi saya tidak akan Sembatan. melakukan Iya. itu. Sini Mas, kalau Iya, Mbah. lagu Mas. Peset pagi Mbah. Waduh-waduhnya. Karlita, kau masih punya kesempatan untuk hidup dan bertobat. Yang saya harapkan darimu, Karlita, jika kau bisa berubah dari sifatmu, saya tidak akan pernah menyentuhmu, bahkan untuk membunuhmu. Dalam catatan, kau menyesali semua yang selama ini kau perbuat. Wah, tidak akan menyesal itu, Mas. Plarak tuh. Dorong. Aku kata. Kang Mas, Apa manusia? Banyak yang dipertimbangkan. Kerajaan peninggalannya Simbardodo ayahnya dari Karlita.
Sekarang lagi dilanda sebuah permasalahan. Mereka semua berebut harta peninggalannya Simbardodo. Sedangkan satu-satunya yang diwarisi ini entah kemana. Ternyata sudah dibelenggu oleh Panji. Busuk gue. Tapi jika dia dibiarkan hidup, saya memiliki firasat akan sangat berbahaya nantinya manusia. Itu berbahaya sih, ular sih. Ini benci tapi cinta, Mbak. Ya saya paham itu mas, makanya nggak tegel itu. Apa yang harus saya lakukan, manusia? Pasung saja ini Karlita. Jangan dipasung aja mas, gantung. Lalu seperti yang kau katakan mengenai kerajaannya yang sedang porak-poranda bagaimana. Bahkan kerajaan Simbardodo sudah tidak ada yang memimpinnya. Itulah yang jadi beban saya. Jika tidak ada yang mempunyai hak di situ, yang ada semua prajuritnya itu malah bertengkar antar saudara karena memperebutkan hasil dari kerajaan itu. Tapi saya nggak bisa bayangin mas, kalau kerajaan Simbardodo dipegang sama anaknya yang kayak gini rupanya. Benar sekali manusia. Tahu apa? Saya pun akan ragu jika nantinya kerajaan Enggak, Simbardodo dipimpin oleh Karlita yang memiliki watak sangat licik. Bahkan dia dengan teganya Mbak, Adipati Cilongkrang. kok Apa yang sebenarnya terjadi Adipati Cilongkrang? Karlita. 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 Adipati Cilongkrang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Adipati melakukan hal ini kepada Karlita? Sadar Panji. Sadar. Apa maksudmu sebenarnya, Adipati Cilongkrang? Ini bukan hakmu membunuh Karlita. tuh geger mana? Kau tidak memiliki hak untuk menyentuh Karlita sedikit pun. Kau malah dengan tega hanya membunuh Karlita seperti itu. Apa yang kau sebenarnya inginkan? Panji, kok ini bagaimana Panji? Sadar Panji. Sadar. Kau harusnya sudah menyadari bahwasanya sumber masalah ada pada Karlita. Adanya orang tuamu mati dibunuh oleh tanganmu sendiri. Itu karena pengaruh dari Karlita. Lalu kau membela mati-matian perempuan yang sudah menghasut agar supaya kau berhasil membunuh kedua orang tuamu. Sadar. Tapi di sini kau tidak ada hak untuk membunuh Karlita, mana? Karena kau tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Itu karena cinta itu Adipati. Si Usni nyata kok. Usni untuk Karlita. Karlita. Ji. Wih, Halo. Rasa sakit ini akan berlangsung sebentar karena Karlita sudah tidak ada. Mungkin kau akan merasakan sakit lebih panjang ketika Karlita hidup dan berdampingan denganmu. Kau masih muda, Panji. Tidak selayaknya kau mendapatkan perempuan seperti itu. Kau membunuh ibumu gak nangis seperti itu, kira Karlita malah nangis. Bisik Usni. Dia beku. Sadar, Panji, sadar. Bagusan. Pok nih.
Kalau bukan orang terdekatmu, siapa lagi yang mau mengingatkan? Bah, itu iku, bro. Priwan sih, Mbah? Itu iku. Tak perlu kau bersedih atas kematian Carlita. Sedangkan kau tidak bersedih sama sekali atas kematian kedua orang tuamu. Apa yang kau tangisi, Panji? Perempuan licik seperti Carlita sudah sepantasnya mati dibunuh karena kelakuannya sendiri. Jujur saja, Adipati. Ada keniatan di dalam hati saya untuk membunuh kamu. Tapi entah mengapa saya tidak mampu melakukan itu. Sudah jelas kau Tapi tidak mengapa? mampu. Tapi mengapa kau datang secara tiba-tiba dan melakukan hal kecil itu di hadapan saya? Sudah jelas kau tidak mampu, Panji. Karena kau sudah dibutakan oleh cinta. Makan hukum cinta. Ah, cinta tai. Sadar, Panji. Sadar. Kau adalah pewaris tata kerajaan dari Wirta Sumanjaya. Apa jadinya bila mana kau sudah menjadi raja dan permaisurimu adalah Carlita? Dan satu lagi, Adipati Cilongkrang. Mohon maaf sebelumnya. Saya pernah mendengar sebelum ayah dan ibunya Panji itu telah meninggal. Bahwasanya ibunya Panji itu mengatakan Panji adalah anaknya Simbardodo. Iya betul loh. Apa maksudnya? Iya ibunya yang bilang. Ibunya yang bilang bahwasanya Panji adalah anaknya Simbardodo. Apa yang kau ucapkan benar, manusia? Benar. Kau mendengarnya langsung dari ibu dari Panji. Iya. Dari kejadian itu saya menyimpulkan mungkin saja wataknya Panji mengikuti dari watak Simbardodo, karena biasanya buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Kau dengar itu, Panji? Kita sebagai yang mengerti hal itu hanya bisa untuk memakluminya. Yang terpenting di sini seperti ini, Adipati Cilongkrang. Tadi Adipati dari kerajaannya Simbardodo, Adipati Sasmiaji, itu datang mengabarkan bahwasanya di kerajaannya Simbardodo telah kisruh rusuh karena mereka berebutan antara prajurit satu dengan prajurit yang lainnya mengenai harta peninggalannya Simbardodo. Jika saya boleh saran, nasihatilah Panji dengan baik. Gabungkanlah dua kerajaan antara kerajaan Sumanjaya dengan kerajaan Simbardodo. Karena saya rasa kerajaan Wirta Sumanjaya peninggalan ayahnya atau ayah angkatnya Panji juga ada haknya Panji di situ, ataupun kerajaan Simbardodo yang tidak memiliki tuan sekarang juga Panji punya hak di situ. Bicarakan itu secara baik-baik, tapi dalam catatan atau artian Panji harus dikasih pengertian terlebih dahulu. Bukan hanya pengertian. Panji akan dididik, digembleng untuk disiapkan menjadi seorang raja. Bila mana Panji masih seperti ini, mungkin butuh waktu bertahun-tahun agar posisi raja bisa didapatkan oleh Panji. Ya itu monggo lah, terserah
jenengan semua. Yang terpenting saya menyampaikan pesan itu dari ibunya. Panji adalah anak Simbardodo, di mana Raja Wirto Sumanjaya bertemu dengan Dursilawati atau ibunya Panji itu dalam keadaan hamil. Betul. Raja Wirto Sumanjaya dengan lapang dada menerima segala kekurangannya dari ibunya Panji, ibu Dursilawati, yang sudah mengandung untuk diangkat menjadi permaisuri di kerajaannya. Dan ternyata kemarin sebelum Cep nggih, jangan nangis nggih. ibunya Panji itu dibunuh oleh Panji, itu mengatakan demikian, Panji adalah hasil hubungan dengan Simbardodo dan ibu Dursilawati. Seperti itu Tuan Adipati Silongkang. Bawalah Panji ke kerajaan, nasihatilah secara betul, kasih dia pengertian. Ya, monggolah dengan caranya jenengan. Kau adalah seorang pangeran, waris tata kerajaan Wirto Sumanjaya. Kau tidak boleh mempunyai rasa terhadap Carlita, karena pengakuan ibumu itu menandakan bahwasanya kau dengan Carlita adalah saudara. Bangun, saya akan membawamu. Apakah saya masih pantas untuk pulang ke tempat kerajaan Romo Wirto Sumanjaya? Saya rasa saya sudah tidak pantas untuk pulang ke tempat itu. Manut saja nggih lah. Tidak ada yang lebih pantas menjadi seorang raja, menjadi pewaris tata Wirto Sumanjaya kecuali dirimu, Panji. Bukankah pewaris tata memang benar harus memiliki watak yang baik, memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki hal-hal baik kepada warga maupun masyarakat yang lainnya. Sedangkan saya terhadap kedua orang tua saya sendiri saja tidak memiliki sifat baik itu. Belajar. Maka dari itu Belajar. saya katakan, saya akan mendidikmu, saya akan menggemblengmu menjadi seorang yang siap akan menerima tata kerajaan Sumanjaya. Pulanglah. Keret be keret. Di videokan weh. Tolong, saya nitip ngawur Adipati Silongkang. Panji yang masih amatlah muda, di mana kepribadian Panji yang belum terbentuk. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mempunyai keyakinan yang lebih, Panji bisa berubah. Jangan pernah ingatkan lagi tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Panji, karena itu akan membuat mental Panji semakin terpuruk. Lebih baik kasih mentor, kasih semangat untuk Panji, agar Panji itu menjadi atau tergugah hatinya akan menjadi makhluk yang lebih baik lagi dan memantaskan diri menjadi seorang pimpinan di dalam kerajaan. Saya yakin Panji bisa memimpin dua kerajaan dijadikan satu. Masuk. Kerajaan Wirto Sumanjaya ataupun kerajaan Simbardodo, Panji memiliki hak di antara dua kerajaan itu. Gabungan jadi satu. Terima kasih manusia.